Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aset Teknik akan berbagi tentang memperbaiki kerusakan modul AC merek AUK dengan keluhan E4 ya, seperti yang ada di gambar itu. Kerusakan ini sifatnya umum ya. Banyak keluhan yang dialami oleh modul-modul AC dari berbagai merek. Keluhan E4 yang ingin Aset Teknik bagi kepada teman-teman yaitu tentang bagaimana cara menelusuri keluhan E4 ini. Secara umum keluhan E4 ini yaitu berkaitan dengan motor pen. Tapi apakah motor pen yang rusak ataukah wiringnya atau alat penghubungnya yang rusak ataukah modulnya yang rusak? Itulah yang akan Aset Teknik bagi kepada teman-teman. Dan apa penyebabnya terjadi kerusakan seperti itu? Karena kalau kita langsung fokus kepada titik kerusakan secara tunjuk dari kode error menunjukkan E4 itu motor pen, apakah betul motor pen yang rusak ataukah yang lain? Itu perlu dibuktikan. Tidak bisa kita telan bulat-bulat ya. Karena satu titik kerusakan yang disebutkan di dalam rumus kode error itu paling sedikit ada 4 langkah yang harus kita telusuri. Di titik mana gangguan itu berada sehingga disimpulkan di titik itu. Itu yang dimaksud ya. Sekarang mari kita kerjakan dan kita telusuri apa penyebab daripada gangguan E4 ini supaya teman-teman bisa tercerahkan dengan kasus seperti ini. Ayo kita telusuri bersama-sama. Karena secara garis besar dari kode error disebutkan gangguan E4 itu ada pada motor pen. Sekarang kita lihat pada motor pen. Ini motor pen. Kita lihat kabelnya ya. Apakah ada yang putus? Motor pen ini ada 2 bagian kabel. Satu kabel untuk CRS untuk power ya, coil. Ada satu lagi kabel soket untuk bagian regulator ya, untuk bagian pengendali. Karena untuk modul jenis ini kalau motor pen ini macet maka modul akan error. Sama dengan E4 itu ya kan. Kalau E4 itu berarti motor pen tidak berfungsi dengan baik atau tidak berputar, atau berputar tetapi tidak bisa dikendalikan, atau macet misalnya, maka dia akan muncul error E4. Tetapi penyebab error E4 itu apa? Itu yang mau Aset Teknik bagi kepada teman-teman. Kita lepaskan dulu soket motor pen ini ya. Nah, ini cabut dulu kuncinya ya. Yang merah ini kuncinya. Kunci soket motor pen. Lepas. Nah, supaya mudah dicabut. Oke, udah dicabut ya. Kemudian soket motor pen bagian regulator ini ya. Lepas juga tuh. Ini yang abu-abu ini kuncinya, lepas dulu. Nah, sudah dilepas, lepas ya. Tinggal dipencet aja ujungnya. Nah, tuh ya sudah. Nah, kita periksa apakah di kabel ini ada yang putus ya, terutama kabel yang ini nih. Kabel regulator. Kabel regulator ini ada yang putus, periksa satu-satu. Kalau tidak ada yang putus, tidak ada masalah, biarkan saja. Lalu cek juga kabel power CRS ini ya, coil. Periksa juga putus atau tidak. Diukur ya dengan tester. Ya. Kalau ketiga titik ini ada hubungan, berarti tidak terputus. Kalau terputus tidak ada hubungan, mungkin saja ini termopius yang ada di sini putus. Diukur silahkan.
Selanjutnya apa? Untuk membuktikan error E4 ini motor pen yang rusak. Setelah kita menganalisa kabel motor pen terputus atau tidak, bila ternyata tidak ada yang putus, lanjut kepada PCB. Kita cek apakah ada jalur yang terputus akibat korosi dan lain sebagainya. Cara mengangkat modul ini, kita harus cari pin penguncinya. Kuncinya ada di sini nih. Nah, ini nih. Nah, ini di sini nih. Ini kuncinya. Ditekan saja ini sedikit, lalu diangkat di bagian ini yang besar nih elko. Nah, tuh, terangkat. Sudah terangkat. Lalu kita lihat di balik modul ini, rangkaian komponen jalur-jalurnya kita lihat. Apakah ada yang angus, apakah ada yang korosif. Nah, kita lihat. Relatif baik ya. Sordelan ini tidak ada yang terluka, tidak ada yang bermasalah. Tetapi saya melihat di satu titik ada sordelan nampaknya yang hangus berulang-ulang. Adanya di sini. Nah, ini titik ini nih. Ini nampak bekas sordelan. Sordelan yang berulang-ulang ya. Tidak lengket sepertinya atau bagaimana, kurang paham. Kenapa kejadiannya bisa ada di sordelan di sini? Ini apa di baliknya? Soket apa di sini atau komponen apa? Ini perlu kita tahu. Ya. Saya balik. Nah, ternyata ini komponennya ini. Soket ini regulator motor pen. Soket regulator ini. Nih. Nah, ini. Tapi di bawahnya ada sordelan. Kenapa sampai di sordel? Prediksi saya ya, waktu membuka modul ini mau melepas soket motor pennya, kunci soket motor ini tidak dibuka dulu sehingga dipaksa ditarik lalu copot semua, naik ke atas semua dengan ininya nih, dengan soket ceweknya ini, lalu dipasangkan lagi. Setelah dipasangkan lagi mau disordel bawahnya. Cara menyordelnya mungkin tidak terampil atau ada yang sudah terkelupas sehingga begitu dipasang ke motor pen tetap menimbulkan kode error E4 karena sudah ada jalur yang terputus, tidak tersordel. Ini kerusakan yang diakibatkan ketidaktelitian. Berulang kali disordel sampai hitam, sampai lodoh, nggak nempel-nempel, mungkin nggak pulih-pulih. E4 terus terjadi, dicoba E4 lagi, dicoba E4 lagi, disordel lagi. Itulah akibat mencabut soket yang tidak dilepas dulu kunci soketnya. Pun yang terjadi, yang penting modul ini bisa diperbaiki dan berakhir kembali menjadi baik. Kita mulai sordel ulang ya. Sordel supaya bisa melekat seperti semula. Gunakan load pad ya. Tempeli load pad supaya dia bisa membersihkan sendiri kotoran-kotoran yang sudah terlalu banyak di sini. Tutul dengan mata solder. Tuh. Bening kan? Tuh, bersih ya. Tidak terlalu. Tuh, sudah bersih tuh. Tinggal diukur apakah ada yang terhubung atau tidak. Nah, sampai di titik ini tersambung. Nah, ini ada jalur ke sini tuh, melintang. Nah, ke sini. Nyala nggak? Tuh, tidak menyala. Ya. Tidak berbunyi testernya sampai di titik ini. Nah, jalur inilah yang terputus karena akibat yang mencabut soket tidak membuka kuncinya ya. Jalur sini terputus. Nah, sekarang tinggal memperbaiki jalur ini. Setelah jalur ini kita hubungkan, tersambung, kita tes kembali. Untuk menghubungkan jalur itu agar teman-teman bisa melihat dan mengetahui, saya bypass saja dulu. Sementara rapihnya nanti belakangan. Yang penting teman-teman mengetahui, melihat. Ya. Nah, ini titiknya.
titik ini yang akan terhubung ke titik tengah ini ya. Nah, dari titik tengah ini, titik yang tengah ini akan terhubung ke sini tuh, melingkar ke sini. Nah, ke tempat ini. Ini akan saya solder dengan bypass dengan kabel ini ya, langsung. Untuk membuktikan bahwa hanya ini atau masih ada yang lain. Nah, itu maksudnya ya. Lalu kita tes. Ini motor pennya. Pasangkan soket CRS motor pen. Pasangkan soket regulator motor pen. Oke. Kita pantau monitor displaynya ya. Apakah kembali E4 atau berlanjut ya. Dan kita juga berikan lampu kontrol kontak on power di remote. Nah, menyala kontak outdoor, monitor display. Ini motornya sudah berputar tuh ya. Nah, kita tunggu apakah dia E4 lagi atau tidak lagi menimbulkan E4. Saya ambil menunggu E4 dan atau tidak, saya memberikan tip untuk teman-teman. Tanda-tanda modul yang akan memunculkan E4, kita pegang motor pennya. Motor pen ini terkendali atau tidak. Kalau dipegang begini aja dia melawan kenceng, berputar tak terkendali, itu akan kembali menjadi R4. Tapi kalau seperti ini dipegang tuh pelan, tuh bisa pelan ya, tidak akan terjadi lagi E4. Sudah cukup lama teman-teman ya, tidak menunjukkan tanda-tanda E4. Sudah dinyatakan benar, baik. Karena ditunjukkan dengan motor pen yang stabil, terkendali. Nggak ngebut tanpa kendali. Kalau ngebut tanpa kendali dipegang begini ngelawan nih. Nih tangan kita akan dilawan. Ya. Itu aja ya untuk teman-teman acara berbagi dari AC Teknik kali ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.